Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satria Brantoro dengan NIM 10121100033. Di sini saya akan membacakan jawaban soal UTS SURP milik saya. Jadi mulai dari soal A hingga soal B. Yang soal A, soal pertama saya jawab benar, yang kedua benar, dan yang ketiga juga saya jawab benar. Untuk yang keempat, yang pertama merujuk pada konsep bahwa sebuah rental pasok yang efektif harus memilih antara strategi dengan dan standar operasional sumber daya proses yang dimiliki organisasi tersebut. Untuk jawaban 4 yang A, produk dengan permintaan di mana dapat diprediksi dengan kepastian tingkat yang tinggi, di mana permintaan sulit diprediksi karena bisa dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal seperti tren, mode cuaca, atau musiman. Yang B, 4B, strategi supply chain. Respon berfokus pada kemampuan respon perubahan permintaan atau kondisi pasar dengan cepat dan fleksibel, serta ketersediaan stok yang tinggi untuk memenuhi permintaan fluktuatif. Di sini ada perbedaan strategik, yaitu strategic ST yang efisien, menekankan pada pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi operasional, melibatkan seperti strategi jaringan distribusi, konsumen, pesanan, dan penggunaan teknologi untuk peningkatan fleksibilitas. Untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Di sini saya menjawab diagram strategi FIT menggambarkan hubungan antara karakteristik produk dan strategi rantai pasok yang sesuai. Yang pertama di sini ada produk, faktor seperti tingkat permintaan, variasi, dan jangkauan produk, umur produk. Yang kedua strategi SC, seperti yang telah respon lebih cepat untuk produk dengan permintaan yang tidak pasti, variasi tinggi, dan siklus hidup produk yang pendek. Jadi dengan pemahaman yang saya miliki terkait soal tersebut, yang dihasilkan dapat dipilih sesuai dengan pasar apa saja. Untuk soal berikutnya 5A, dalam rantai ketika permintaan kecil maka di tingkat distributor yang baik fluktuasi jauh lebih besar, termasuk pabrik dan pemasok. Ini terjadi karena tidak akuratnya permintaan kedepannya sehingga kelebihan stok akibat estimasi pasar pesanan barang. 5 yang B, gambar di atas menggambarkan fluktuasi kecil, di mana tingkat konsumen dapat memperbesar efek di setiap tahap rantai pasokan dan menampakkan distribusi yang semakin besar dalam permintaan dan persediaan barang. Untuk soal 6 yang A, tingkat produksi atau output yang diharapkan dari fluktuasi produksi atau output yang diharapkan dan fasilitas produk dalam satu periode waktu tertentu. Yang B, tenaga kerja, merujuk pada jumlah karyawan atau jatah kerja yang tersedia untuk memenuhi produksi dalam periode tertentu. Lembur, jam kerja tambahan yang perlu di atas jam kerja normal untuk memenuhi tingkat produksi yang diambil. Tingkat produksi yang diimplikasikan. D, kapasitas mesin, mengaku pada kemampuan maksimum mesin atau fasilitas produksi untuk menghasilkan barang atau layanan dalam satu periode. Subkontrak, keputusan untuk menggunakan pihak atau pemasok dari luar melaksanakan bagian dari proses produksi atau layanan yang tidak dapat dilakukan secara internal. F, backlog, jumlah pesanan atau permintaan pelanggan yang belum dapat dipenuhi dalam suatu periode waktu tertentu karena keterbatasan produksi. Yang G, inventory on hand, jumlah barang jadi atau bahan baku yang tersedia dalam gudang untuk proses siap pengiriman. 7 yang A. Sini 7 yang A menurut pemahaman terkait metode, yaitu cash demand strategi, metode level produk strategi, metode work phase strategi, metode subkontrak strategi. 7 yang A, metode naif. Di situ saya jelaskan asumsi nilai peramalan periode sama dengan nilai aktual periode akhir. Simple moving average, ambil rata-rata sebagai nilai peramalan, lalu putuskan eksponensialnya, ambil hasil dari regresi linear, mencari hubungan antara variabel
dependen dan independen sebagai peramalan. Yang B, saya menjawab dengan hasil yang week pertama 45 demand plus hasil 7.617 RY positif hasil 38153 positif 2 hasil 285. Sekian, terima kasih.